serta kalau kamu mau view, oke silakan, tapi mohon jangan, membuat komentar yang mengganggu ya. Ada Elis. Oke, nggak apa-apa join aja silakan, tapi sekiranya kalau mau komentar, ya kalian sudah cukup dewasa lah untuk membuat apa, suasananya masih kondusif gitu. Tapi kalau seandainya kalau menurut saya sudah mengganggu langsung saya blok, ini bisa saya blok ya, mohon maaf. Oke baik kita mulai aja. Selamat siang semuanya anak-anak sekalian, seluruh siswa kelas 8. Terima kasih dan datang sudah selamat datang dan terima kasih karena kalian sudah join ke live streaming ini. Pada live streaming ini, Pak Ragil mau menjelaskan sedikit tentang konsep gerak, karena pada minggu selanjutnya kalian akan menonton video dari YouTube yang saat ini sedang saya buat mengenai masih berkaitan tentang konsep gerak, tapi lebih detailnya akan mengarah ke hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya. Tapi kalau sekarang kita masih generalnya dulu deh. Apa sih gerak itu dan macam-macam gerak itu apa sih kalau dilihat dari sudut pandang fisika. Sedangkan kalau biologi kan kalau bicara gerak otomatis akan berbicara tentang tulang, rangka, dan otot gitu. Tapi kalau di fisika itu apa sih yang dipelajari gitu. Nah, mungkin di sinilah yang akan dibahas. Ya, langsung aja saya mau share screen. Oh, salah nih harusnya ini. Nah, sip. Oke. Oke, baik. Pertama di kelas 8 tentang gerak lurus. Ya, tapi nah, saya mau bahas dulu tentang yang namanya kinematika. Apa sih kinematika itu? Pada prinsipnya ilmu yang mempelajari gerak itu disebutnya sebagai mekanika. Nah, kinematika ini merupakan salah satu cabang dari salah satu cabang dari mekanika. Salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Kenapa sih kok dibedakan dari mekanika? Mekanika itu kan cabang ilmu fisika yang belajar tentang gerak. Tapi di bawah itu ternyata ada lagi kinematika. Nah, kinematika di sini kita tidak fokus atau tidak membahas tentang penyebab suatu benda dapat bergerak. Jadi di sini kita tidak bahas tentang gaya. Di sini kita hanya bahas seputar jarak, waktu, perpindahan, kemudian apalagi kecepatan dan percepatan. Udah, mentoknya membahas itu saja, mentoknya sampai percepatan. Nggak sampai membahas tentang besaran gaya, energi, apalagi tekanan, belum. Masih bahas tentang seberapa cepat sih benda bergerak gitu. Bukan bukan kenapa sih suatu benda
kecepatannya bisa berubah, apa yang menyebabkan benda tersebut berubah? Enggak, belum bahas di situ, belum bahas sampai situ, baru kinematika doang. Nah, karena namanya kinematika gerak lurus, otomatis geraknya pasti pada lintasan lurus. Kemudian kita harus mengasumsikan suatu benda tersebut sebagai benda titik, gitu. Jadi kayak mobil bergerak, ya berarti kita menganggap mobil tersebut sebagai benda titik, kayak titik aja. Karena kita tidak membahas ukuran massa si mobil tersebut. Kita hanya membahas mobil tersebut bergerak dengan kecepatan berapa, kemudian menempuh pada jarak berapa, apakah dia punya percepatan gitu. Tidak membahas apakah mobil tersebut menciptakan gaya tenaga kuda gitu kan, enggak sampai tentang gaya pokoknya. Justru ini masih simple, tapi hitungannya cukup rumit. Kemudian yang ketiga, gerak dengannya. Karena tadi kita menganggap bendanya sebagai benda titik, ya otomatis massa dan ukurannya harus kita abaikan. Ya, jadi di sini tidak bahas tentang massa dan gaya atau ukuran suatu benda, tapi hanya membahas fokus seberapa cepat benda tersebut bergerak gitu aja. Itulah yang dibahas dalam kinematika gerak lurus. Oh ya, sebelumnya sorry, saya lupa. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti setelah saya penjelasan, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, sekali lagi kalau seandainya ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom chat. Nah, kan kemarin minggu lalu Pak Ragil juga sudah sempat membahas tentang MSS OTD ya, Most Shiny Student of the Day. Jadi kalau uh, kalau ingin mendapatkan predikat tersebut, ya otomatis kamu harus dituntut untuk aktif. Mau kamu bertanya, mau kamu menjawab pertanyaan dari teman kamu, diskusi. Nah, itu saya lihatnya dari situ. Dan ini juga akan mempengaruhi nilai deposit kamu. Jadi kalau nilai deposit kamu semakin nabung poin demi poin, tentu ini akan sangat membantu kamu saat ulangan harian. Karena ini akan menjadi nilai tambahan ulangan harian kamu supaya mereduksi jumlah siswa yang remedial gitu. Jadi bisa menolong kamu supaya kamu tidak remedial. Jadi mohon silakan, ini buat kalian juga kok, bukan buat Paragil. Justru Paragil buat seperti ini ribet-ribet. Sebenarnya ini lebih ribet lebih mendingan kayak nggak ada poin dia segala macam. Tapi ini saya lakukan demi kalian supaya kalian tuh tidak apa ya terbebani katakanlah seperti itu dari adanya remedial. Justru kamu malah tertolong karena kamu selama PJJ begitu aktif ya dan membuat pembelajaran tuh begitu kondusif. Next. Nah, ini macam-macam gerak. Ada gerak relatif, gerak semu, gerak parabola, dan gerak melingkar. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman nanti dibahas di video minggu depan aja ya. Ini hanya apa namanya masih segelintir aja, masih sebagian. Yang pertama tentang gerak relatif. Oke, gerak relatif. Jadi gini, kalau kita melihat benda bergerak, misalkan saya melihat mobil bergerak dari kiri saya ya, dari kiri saya, kirinya Pak Ragil, dari kiri ke kanan, itu artinya saya melihat mobil tersebut dari sisi sebelah kanan mobil. Betul kan ya? Saya ulangi ya. Pak Ragil kalau melihat mobil bergerak, di mana pergerakannya itu dari kiri ke kanan, berarti saya melihat mobilnya dari sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan mobil. Nah kemudian saya punya teman katakanlah namanya si Rudi ya. Kalau Rudi melihat pergerakan mobil yang sama saya lihat ya. Kalau saya lihat mobil, katakanlah mobil Ferrari lah, cepet kan. Dari kiri ke kanan pergerakannya, kemudian Rudi melihat mobil tersebut tidak dari kiri ke kanan,
tidak dari kiri ke kanannya dia, tapi dari kanan dia ke kiri. Nah, itu kan artinya mobil bergerak menurut Rudy dari arahnya kanan ke kiri. Menurut saya, menurut Paragil, dari kiri ke kanan. Kemudian ada lagi, teman saya namanya siapa ya? Sekarang perempuan deh, namanya Cinta. Cinta melihat mobil ya, dari yang awalnya dekat dengan dia, lama-lama semakin jauh. Nah, itu kan beda. Betul nggak? Artinya, inilah yang disebut sebagai gerak relatif. Gerak relatif itu adalah gerak yang sifatnya bergantung dari posisi pengamat. Gitu. Nah, ini kan sering terjadi ya, dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Cuman kita nggak sadar aja, cuman ngerasa itu mobilnya bergeraknya dari kiri ke kanan. Oh enggak kok, dia muncul dari kanan ke kiri. Berarti ada pengamatan yang berbeda di sini. Ada gerak relatif di sini, gitu. Ya, jadi sekali lagi gerak relatif adalah gerak yang sifatnya bergantung dari posisi pengamatnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling sering juga kita alami ya, yaitu gerak benda yang seolah-olah bergerak terhadap kita, padahal kitalah yang bergerak padanya. Atau bahasa sederhananya, padahal dia diem tapi bergerak. Contoh simple, misalkan kalau kamu lagi naik mobil, ya kan, kamu melihat pohon-pohon, tiang-tiang listrik, kemudian apalagi rumah-rumah, kok kayak bergerak dari arah depan ke arah belakang kita, gitu kan. Ya, kalau kamu lagi dalam mobil, mobil kamu sedang bergerak maju ke depan, kamu melihat benda-benda tersebut bergerak dari arah depan ke belakang. Padahal, nyatanya yang bergerak adalah mobil kita sendiri. Nah, kemarin beberapa waktu lalu, kemarin persis saya juga saya sempat posting story di IG, itu ada video tentang gerak semu dari dua buah kereta, ya. Jadi ada kereta yang di luar, misalkan saya lagi naik kereta nih, saya ngeliat kereta di luar itu seolah-olah dia diam, tapi yang bergerak adalah kita gitu. Jadi gerak semu itu kayak apa ya namanya ya? Tadi dia diem, awalnya dia diem, tapi dia seolah bergerak. Ataupun sebaliknya, dia bergerak, padahal nyatanya dia diem. Karena itu bergantung dari kondisi kendaraan yang kita naiki gitu. Ya, inilah gerak semu. Atau contoh lain, lebih simple, kayak ini sempat diperdebatkan pada berapa ya, ribuan tahun, karena ini berkaitan tentang heliosentris dan geosentris, ya kan? Bahwa orang dulu-dulu tuh menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya dan yang lain semuanya mengelilingi bumi. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang yang dikemukakan oleh Galileo. Galileo beranggapan bahwa justru matahari lah yang diam, bumi yang bergerak. Nah, itulah gerak semu. Kita seolah melihat matahari itu bergerak dari timur menuju barat. Padahal nyatanya bumilah yang berevolusi terhadap matahari sehingga tampak matahari bergerak dari ufuk timur ke ufuk barat gitu. Itulah yang disebut gerak semu, gerak yang sebenarnya diam tapi di mata kita seolah-olah bergerak. Nah, ini kan banyak di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Kemudian ada lagi yang namanya gerak parabola. Ada gerak parabola. Sebentar. Saya harus off-kan dulu ininya nih, komentarnya nih. Add current comment. Nah, sip.
Oke, lanjut. Gerak parabola. Nah, gerak parabola ini gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Bentuk parabola itu yang melengkung gini. Melengkung gini. Ya, kayak kayak apa ya? Kayak alis lah gitu. Melengkungnya ke atas kemudian ke bawah. Nah, ini disebut sebagai juga disebut sebagai gerak proyektil. Proyektil kan peluru. Bahasa lain dari proyektil itu peluru, makanya disebut juga sebagai gerak peluru. Jadi kayak kamu melempar sesuatu, ya kayak bola dilempar, yang suka main volley juga apalagi nih. Nah, itulah gerak parabola. Yang main basket juga apalagi. Bahkan saya juga sempat beberapa nonton video analisa. Jadi siapa ya pemain basket yang profesional tuh lupa, bukan Kobe Bryant. Lupa saya. Nah, itu sempat dianalisa bagaimana cara dia memasukkan bola dari jarak yang jauh. Itu ada, coba deh cari di YouTube deh. Itu banyak sekali tuh orang yang berusaha mengkaitkan gerak parabola, ilmu fisika pada apa namanya permainan-permainan olahraga. Dan itu bisa dibuktikan. Ternyata melalui teori fisika seseorang bisa dengan mudah melemparkan sebuah bola basket bisa masuk ke dalam ringnya itu begitu tepat gitu. Itu gerak parabola. Simpelnya lagi-lagi gerak parabola adalah gerak yang gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola melengkung. Parabola jangan dipikir kayak antena gitu ya, enggak. Ini maksudnya beda. Kemudian gerak melingkar jelas, karena melingkar berarti geraknya itu membentuk lintasan lingkaran. Membentuk lintasan lingkaran dan memiliki jarak yang tetap terhadap satu titik. Karena kalau tidak memiliki jarak yang terhadap satu titik, berarti dia geraknya nggak akan melingkar. Seperti itu. Next. Sudah masih banyak lagi ya, ada namanya gerak relatif, gerak semu. Ada juga GLB dan GLBB, tapi ini akan dibahas di minggu selanjutnya. Karena itu cukup rumit, karena sudah berkaitan tentang besaran-besaran yang berlaku pada konsep gerak. Kayak tadi udah saya sebutkan adalah jarak, waktu, kecepatan, kelajuan, percepatan. Nah, ini akan dibahas nanti di minggu selanjutnya. Oke, kita bahas dulu deh tentang hari ini tentang konsep gerak. Nah, ini ada sedikit animasi. Nah, ada 3 rumah. Ini rumahnya Tini, ini rumahnya Tono. Ya. Coba. Nah, terus ini tengah-tengah sekolah. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang lebih cepat? Kalau dilihat dari gerakannya, ya salah. Inilah yang lebih dulu sampai ke sekolah. Betul kan? Seolah-olah inilah yang lebih dulu sampai di sekolah. Tapi kalau yang ditanya siapa yang lebih cepat, belum tentu Tini jawabannya. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau dari animasi, pergerakannya Tini lah yang lebih dulu sampai sekolah. Dari gambar juga kayaknya Tini, bukan kayaknya ya, memang dari gambar cukup jelas menunjukkan bahwa rumahnya Tini lebih dekat ke sekolah. Contoh sederhana kayak gini. Yang rumahnya dekat sekolah siapa ya? Kelas 8 ya. Contoh aja ya, contoh misalkan Jocelyn. Jose rumahnya deket nih dari sekolah, ya kan? Dia kalau ke sekolah jalan kaki. Dia kalau ke sekolah kan jalan kaki. Kalau Siti ini jalan kaki. Kemudian kalau Tini lagi tadi si Jose jalan kaki. Kemudian ada Alesia. Ale rumahnya jauh. Kalau si Jose rumahnya di Kemurnian lah, pokoknya Kemurnian berapa deket tuh ya kalau Kemurnian. Nah kalau Ale rumahnya jauh. Misalkan contohnya rumahnya di Jembatan 5.
Nah, mau nggak mau kan harus naik kendaraan. Ale biasanya diantar menggunakan sepeda motor. Tapi yang sering sampai duluan di sekolah otomatis kan si Jose, karena Jose lebih dekat. Betul nggak? Nah, pertanyaannya siapa yang lebih cepat antara Jose dengan Ale? Nah, kalau kita menganggap Jose yang lebih cepat, dilihat dari mana dulu nih? Waktu tempuh, benar. Kalau waktu tempuh, memang Jose yang lebih cepat. Karena Jose sampai di sekolah lebih dulu. Tapi kalau yang dilihat siapa yang lebih cepat dari sisi kecepatannya, nah otomatis kan si Alessia karena Ale menggunakan kendaraan. Coba bayangkan, Jose jalan kaki tapi Ale naik motor. Ya otomatis kan yang menang, yang lebih cepat adalah, yang kecepatannya lebih besar adalah yang menggunakan sepeda motor. Ya, jadi lagi-lagi di sini perlu kita sadari bahwa memahami suatu besaran-besaran fisika dalam konsep gerak itu penting. Jangan sampai kita bias, jangan sampai kita mengartikan suatu konsep kecepatan itu sebenarnya adalah konsep waktu gitu. Jadi waktu yang singkat belum tentu kecepatannya tinggi. Nah, bingung kan? Mulai bingung kan? Saya ulang sekali lagi nih. Waktu yang singkat belum tentu memiliki kecepatan yang tinggi dari suatu benda tersebut. Contohnya kayak tadi, Jose ke sekolah waktunya paling cuma 5 menit jalan kaki, singkat kan? Tapi kalau Alessia butuh waktu 10 menit ke sekolah. Dan itu pun nggak bisa jalan kaki, harus naik sepeda motor. Jadi waktu singkat tidak menggambarkan seberapa cepat orang itu bergerak. Makanya kita harus belajar dulu tentang namanya besaran-besaran gerak lurus. Tuh. Nah, besaran-besaran gerak lurus ada apa aja sih? Jarak, ada perpindahan. Nah, sepintas ini sama, tapi harus dibedakan karena konsepnya beda. Ada kelajuan, ada kecepatan juga, dan ada percepatan. Nah, ini nggak usah. Oke. Jadi, prinsipnya 5 besaran ini nih harus kamu bisa kuasai. Minimal harus bisa membedakan jarak, antara jarak dan perpindahan, harus tahu bedanya. Dan juga kelajuan dan kecepatan harus tahu bedanya. Dan percepatan ini juga sulit kita pahami juga. Perbedaan antara percepatan dengan kecepatan. Nah, gitu ya. Jadi pada hari ini sementara kalian kenalan dulu aja deh. Kenalan dulu nih sama besaran-besaran gerak lurus, gitu, yaitu adalah jarak, ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita bahas di minggu depan. Pada sebuah video pembelajaran ya. Ini ada jarak. Jarak ini definisinya panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Coba kalau kamu baca, panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kemudian yang kedua, panjang perpindahan ya, panjang lintasan terdekat dari titik awal hingga titik akhir benda bergerak. Nah, sulit ya kalau seandainya kita cuma baca. Sekarang saya mau mengajak kalian membayangkan. Bayangkan diri kamu berjalan ke depan 5 langkah. Bayangkan, sudah? Coba bayangkan. Jalan ke depan 5 langkah, setelah sampai 5 langkah, langsung mundur 2 langkah. Oke, udah kebayang ya? Saya ulangi nih. Bayangkan diri kamu maju ke depan 5 langkah, kemudian mundur ke belakang 2 langkah. Nah, dari sini kita akan menemukan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Berarti jarak yang ditempuh kamu yang awalnya 5 langkah ke depan, mundur 2 langkah ke belakang, itu adalah 7 langkah. Itu jarak tempuh kamu. Jadi cukup menjumlah 5 tambah 2 langkah. 5 langkah tambah 2 langkah, 7 langkah. Tetapi, beda halnya dengan perpindahan. Perpindahan perhitungannya tidak seperti itu. Perpindahan di sini ketika kamu maju 5 langkah dan mundur 2 langkah, perpindahannya adalah 3 langkah. Beda kan?
Jarak tadi 7 langkah karena 5 tambah 2 adalah 7. Kalau perpindahan 3 langkah karena 5 kurang 2. Jadi ketika mundur itu berubah tanda, dia nggak plus lagi, tapi tandanya udah minus. Jadi perpindahan itu ternyata pergerakan besaran yang mensoroti arah pergerakan suatu benda. Jadi kalau arahnya berlawanan dari awal arah asalnya, itu angkanya akan berubah tanda menjadi tanda minus gitu. Atau tandanya berlawanan lah ya. Yang awalnya negatif sekarang jadi positif gitu. Nah itu, jadi konsepnya beda. Jarak itu tinggal jumlah-jumlahin aja. Berapa langkah yang kamu tempuh. Nggak peduli mau belok kemana, mau mundur kemana, itu tinggal jumlahin aja. Tapi kalau perpindahan harus meninjau arahnya. Kalau arahnya berlawanan berarti harus dikurangin. Karena di sini dikatakan bahwa panjang lintasan terdekat ya. Berarti dari titik awal sampai titik akhir. Awalnya saya di sini. Akhirnya ketika saya 5 kemudian mundur 2, akhirnya kan ada berada di 3 langkah ke depan. Berarti jawabannya adalah 3 gitu. Nah, itulah perbedaannya yang paling simpel, justru paling simpel tentang jarak dan perpindahan. Nah, kalau kelajuan dan kecepatan, nah ini sudah dibagi dengan waktu. Jadi udah ada unsur waktunya di sini. Kelajuan itu perbandingan antara jarak terhadap waktu. Kecepatan itu perbandingan antara perpindahan terhadap waktu. Jadi udah ada tambahan operasional bagi waktu gitu aja. Nah, sekarang saya mau bantu jelasin kecepatan sama percepatan. Bedanya apa? Gini, kalau kamu misalkan ada mobil bergerak, kecepatan awalnya 2 meter per second. 2 meter per second artinya 1 second dia sudah menempuh jarak 2 meter. Kan 2 meter per second ya. Berarti setiap 1 second jarak tempuhnya 2 meter. Kemudian setelah 2 second jarak tempuhnya masih 2 meter. Jadi 1 second 2 meter, 2 second jadi ditambahin 2 tambah 2 jadi 4. 3 second jadi 6 meter ya. Nah, itulah kecepatan. Ya, kecepatan pergerakan dari suatu benda yang kecepatannya tetap. Jadi setiap nambah 1, 2, 3 second, 4 second, 5 second, kecepatannya tetap 2 meter per second. Ya. 1 detik 2 meter per second. 2 detik masih 2 meter per second. 3 detik masih 2 meter per second. Nah, kalau percepatan, contohnya kayak gini. Di detik pertama 2 meter per second, di detik keduanya nggak lagi 2. Dia naik nih. Jadi 3 meter per second. Di detik ketiga, naik lagi jadi 4 meter per second. Jadi setiap naik 1 second, nambah 1 meter per second. Nah, itulah perbedaan antara kecepatan sama percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, pada hari ini saya kira cukup segitu aja. Ya, segitu aja. Penjelasan lebih detailnya lagi tentang jarak dan perpindahan, kelajuan kecepatan, dan ya ada lagi namanya GLB dan GLBB, termasuk hitung-hitungannya dan rumusnya, itu saya sediakan di minggu depan. Saya sediakan berupa video supaya kamu bisa mengulang-ulang ketika kamu butuh waktu untuk memahami. Nggak ada kata nggak ada kata tidak akan paham. Kamu pasti akan paham kalau kamu berusaha untuk atau mau untuk mengulang ya pembelajarannya itu. Jadi ada video nih nggak ngerti, oke, di skip, bukan di skip, apa sih namanya, diulang-ulang terus videonya, diulang lagi, oh bagian ini nih di menit ini saya nggak paham, ulang lagi. Nah, itu enaknya kita menggunakan video ya, seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, tulis di kolom komentar. Buat Jose sama siapa, Vicky, linknya boleh kamu klik dari sekarang.
Siap-siap ya. Oke, saya cek di kolom komentar. Barangkali ada pertanyaan, kayaknya nggak ada deh. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Jose bisa diklik Jose, link link yang saya invite buat join di broadcast Jose sama Victoria. Nah, Giselle tanya, Pak, kenapa harus ada besaran-besaran gerak? Oke, terima kasih Giselle pertanyaannya. Mungkin dari penjelasan tadi masih belum jelas. Nggak apa-apa, karena pada hari ini targetnya kalian cukup kenalan. Oh, ternyata nanti ke depan kita akan belajar tentang jarak, tentang perpindahan, tentang percepatan, gitu aja kok. Jadi kalau kamu sampai sejauh ini belum paham, masih dalam batas wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kamu nggak tahu apa sih namanya besar-besar apa yang akan dipelajari, nah itu yang jadi masalah. Jadi nggak apa-apa kalau masih belum paham. Jadi kenapa harus ada besaran fisika? Ya karena inilah yang akan kita pelajari, gitu. Kalau nggak ada, kita mau belajar apa? Ya. Nah ini Jocelyn sudah join. Halo Jose. Jose pakai seragam ya? Pakai, Pak. Pakai seragam kan? Kok Pakai, gelap? Pak. Kok gelap? Udah kelihatan belum, Pak? Oh deh. Oke. Ya udah. Halo Jose, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Semuanya juga mudah-mudahan baik-baik juga. Nah, jadi gini anak-anak, kalau live streaming saya akan sempatkan mengundang beberapa siswa untuk jadi guest, untuk saya ajak berdiskusi terkait tentang pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Jose nih. Bentar, saya buka ya pertanyaan, saya lupa lagi deh kalau nggak salah nanya tentang faktor penyebab gerak relatif. Saya copy aja ya sebentar. Nah ini pertanyaan Jose. dia nanya dua. Jose nanya dua kan ya? Ada dua pertanyaan ya? Iya, Pak. Betul itu pertanyaannya? Apa faktor penyebab gerak relatif bisa terjadi? Benar, Pak. Benar. Nah, Benar, tapi Pak. setelah apa namanya? Kamu menyimak ada kokonya.
Parakin kerekam. Setelah kamu menyimak, kira-kira setelah kamu menyimak penjelasan saya, halo Iya, Jonathan. Pak. Ya, setelah kamu mendengar penjelasan saya, kira-kira udah bisa jawab belum? Apa faktor penyebab gerak relatif itu terjadi? Udah kejawab belum dari penjelasan saya tadi? Bentar, Pak. Sudah, Pak. Gimana? Kira-kira apa jawabannya? Kalau menurut saya gerak dari Kan dari penyebab benda itu, definisinya kan? iya, Hmm, gerak relatif itu terjadi apa? apa sih? Gerak yang sifatnya bergantung dari posisi pengamat. Jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah posisi Pengamat. betul. Jadi karena ada posisi pengamat yang berbeda-beda, gerak relatif bisa terjadi. Tapi kalau pengamatnya cuma satu, ya kan? Kalau pengamatnya cuma satu pada posisi tertentu, otomatis ya nggak ada gerak relatif. Seperti itu. Gimana, Jose? Cukup jelas? Nah, ini pertanyaan Iya, kedua Pak, cukup jelas. panjang nih. Kalau di copy paste kayaknya nggak bisa deh. Saya coba persingkat aja. Video itu menjelaskan bahwa bentuk bumi tidak bulat karena oke. Jika bumi terus berputar, akankah beberapa bagian bumi semakin menonjol? Oke. Dosenya lockout. Halo Jose. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini pertanyaan keduanya ya. Waduh, kayaknya masalah. Kenapa ya kok putus terus, Jose? Iya, Pak. Oke, ini pertanyaan kedua. Jika bumi terus berputar, akankah beberapa bagian bumi Iya, menjadi Pak. semakin menonjol sehingga bentuknya menjadi berbeda? Ini dari video tentang itu ya. Apa namanya? Kenapa kok pesawat lebih memilih rute yang lewat pulau dibanding lewat samudra? Oke, Iya, Pak. bumi itu kan sebenarnya dari video udah jelas ya, dia nggak sepenuhnya bulat. Dia kayak bola, tapi kita tekan dari atas bawah, dari kutub utara sama kita kutub selatan kita tekan dikit, gitu. Jadi otomatis keliling ekuator, keliling yang horizontal sama keliling yang vertikal beda. Keliling horizontal lebih panjang. Nah, ini disebabkan karena adanya rotasi. Maaf, karena ada rotasi dari bumi kan. Nah, pertanyaan Jose, kalau muter terus, kira-kira bisa makin gepeng nggak gitu ya? Gitu kan ya? Iya, Jawabannya Pak. adalah Iya. tidak bisa. Semuanya bergantung dari kecepatan rotasinya. Kalau kecepatan rotasinya semakin lama semakin cepat, pasti dia akan semakin gepeng gitu. Tapi kalau seandainya Oh, kecepatan rotasinya konstan, kalau sejauh ini kan rotasi bumi kan selalu konstan, ya pasti itu nggak akan berubah, nggak akan semakin kelilingnya kan nggak akan semakin bertambah, nggak akan semakin gepeng seperti itu. Tapi pun sebaliknya kalau seandainya rotasinya semakin lama semakin berkurang atau makin lama suatu saat bumi nggak berotasi, waduh, nggak ada siang dan malam. Itu akan menyebabkan bumi akan kembali ke bentuk bola yang sempurna seperti itu. Gitu Jose, cukup jelas? iya, Pak.
Cukup jelas ya? Oke, ini putus mulu nih, nggak tahu kenapa. Saya cam-nya nggak bisa nyala, Pak. Ini cam-nya nggak bisa nyala. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ke Vicky, tapi Vicky-nya belum join, tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab dulu aja ya. Pertanyaan dari Vicky, kecepatan jatuh benda tergantung dari kepadatan benda atau medium atau ruang tempat. Jadi bukan karena gravitasi. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Pertanyaannya Victoria. Kecepatan jatuh benda tergantung dari kecepatan benda, keberadaan medium atau ruang tempat, bukan karena gravitasi. Jadi dari video yang sudah saya kasih kemarin, uh, ada beberapa orang melakukan eksperimen kan ya, ternyata ketika ada bola sama bulu dijatuhkan bersamaan pada suasana atau situasi yang normal seperti ini, bulu otomatis kan jatuhnya kan lebih lambat, ya kan? Karena dia terlalu ringan, kemudian bola jatuhnya lebih cepat. Tapi di video tersebut mengkondisikan suatu ruang yang vakum, sehingga tidak ada udara di situ, tidak ada gas di situ, benar-benar vakum dan mengkondisikan seakan-akan dalam ruangan tersebut yang bekerja hanya gravitasi bumi saja gitu loh. Ya, jadi tidak ada udara. Jadi gini jawabannya Vicky. Lebih tepatnya bukan bergantung dari kepadatan benda, tapi bergantung faktornya bukan dari internal bendanya sih, tapi dari eksternal. Eksternal itu apa? Udaranya. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai gesekan udara di sini. Jadi kalau seandainya bendanya semakin memungkinkan gesekan udara terjadi di situ, maka dia akan semakin lambat jatuh ke bawah. Seperti itu. Tapi gravitasi yang dirasakan baik bulu maupun bola itu selalu sama. Hanya saja ada gaya yang melawan pada bulu, yaitu gaya gesek udara. Istilahnya kayak ini bulu ditarik oleh gravitasi ke bawah, tapi ada yang menahan ke atas. Yang menahan ke atas itulah gaya gesek udara. Otomatis kecepatan jatuhnya akan berkurang dong, gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk bola, karena gesekan udaranya minim, ya jadi jatuhnya lebih cepat. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita bayangkan bola, kita gepengin nih bolanya, gepengin sampai segini, kayak pizza lah. Terus dijatuhin, ya otomatis ya dia juga akan pelan jatuhnya. Tidak seperti bola pada awalnya gitu. Jadi lagi-lagi ini faktor dari luar, yaitu gesekan udara. Seperti itu ya Vicky ya. Oke. Nah, baik anak-anak, ini sudah jam 1 dan saya ingin meminta kalian, kan kemarin sudah menonton tutorial membuat jurnal di situs Google atau Google Sites. Nah, pada hari ini Pak Ragil pengen kalian buat itu juga ya. Jadi kalian nggak ada tugas, tapi kalian cukup menuliskan jurnal pada Google Sites tersebut ya. Sekali lagi Papa mohon pengertiannya juga. Pak, kenapa sih Pak nggak di buku aja ditulis terus di foto segala macam? Begini. Membuat situs, membuat website, karena Pak Ragil meyakini sejak dini kalian harus punya skill atau kemampuan dalam mengelola website. Ya, jadi di sini ya saya nggak menuntut kalian punya website terus kamu bisa buat website itu sebagus mungkin, nggak. Tapi setidaknya kalian sudah berkenalan. Sehingga one day nanti kalau ketika kamu SMA atau kuliah, ya kamu sudah terbiasa dengan itu semua. Oke, jurnal ini nggak akan saya tugaskan setiap pertemuan, setiap PJJ enggak.
Jadi nanti ada pemberitahuan. Jadi silakan buat jurnal, misalkan pada hari minggu depan, misalkan hari apa sih ini? Hari Kamis. Silakan buat jurnal. Oke, kalian buat. Silakan tidak usah buat jurnal. Nah, berarti kalian tidak perlu buat. Nah, cara buatnya gini. Kalian masuk ke sites google.com. Itu ya. Kalau di handphone, saya juga udah sertakan tuh video tutorial di handphone. Kalau nggak salah tugasnya udah ke-posting deh di Google Classroom, tinggal kamu cek aja. Kalau di handphone ada sedikit tambahan action, yaitu membuat apa namanya tampilan display handphone kamu menjadi tampilan desktop. Jadi kayak seolah-olah tampilnya sama seperti tampilan yang ada di komputer. Jadi harus buat seperti itu dulu. Caranya ada di Google. Pokoknya tinggal ikutin di videonya aja deh. Kemudian kalian buat sites nih. Ini Paragil udah buat 2. Yang ini sites pribadi saya sendiri. Ini khusus untuk buat tutorial atau contoh. Ini saya klik ya Google Class IPA Ricci. Belum share screen ya, sorry. Saya share screen dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, jadi yang harus kalian buat adalah membuat jurnal dengan judul yang sesuai dengan materi hari ini. Materi ini misalkan tentang, kalau di GC saya sebutnya apa sih namanya? Konsep gerak dan macam-macam gerak. Nah, itu aja. Konsep gerak dan macam-macam gerak. Tulis judulnya di situ. Ya. Menulis judulnya ini menggunakan template atau tata letak yang ini nih. Ini sebelah kanan. Kalian klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kalian tulis judulnya, misalkan konsep gerak. Konsep gerak juga nggak apa-apa kok. Macam gerak. Nah, dan meliputi 3 poin. Poin pertama, apa tuh? Poin pertama adalah apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, saya telah belajar tentang gerak dan atau spesifik aja deh, langsung ke gerak relatif, gerak semu, gitu misalkan. Dan gerak parabola. Oh, lalu poin kedua, kesulitan apa yang kamu rasakan? Misalkan, ini apa aja ya, terserah ya, entah ini dari sisi psikologis atau dari sisi penunjang perlengkapan, alat-alat apa namanya, kayak wifi, nggak apa-apa, tulis aja. Misalkan, contoh misalkan video streaming Paragil, buffering terus gitu misalkan. Kemudian yang ketiga, nah ini saran, ini refleksi kita ya, saran atau kritik buat saya, atau justru juga refleksi buat kamu sendiri gitu, kekurangan kamu apa gitu di sini, sehingga supaya bisa kita perbaiki di kemudian hari. Contoh misalkan saran buat saya, Pak, kalau bisa pakai webcam misalkan biar bagus.
Nanti biar saya bales. Kalau mau beliin. Soalnya webcam eksternal lumayan mahal juga. Tapi saya lagi berusaha buat webcam langsung connect ke handphone. Seperti itu. Nah, kayak gini, jangan lupa masukin fotonya. Fotonya kamu bisa pilih berupa kegiatan, misalnya saya mau screenshot. Nah, ini dia nih, saya screenshot aja deh kegiatan live streaming saya gitu. Screenshot mana sih buat snapping tuh? Oke, kok nggak muncul-muncul? Nah, kegiatan live streaming saya misalkan segini aja deh. Nah, ini kita save dulu.